Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita berupa nikmat keimanan, nikmat Islam. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang aman, yang tentram. Ini adalah nikmat yang sangat agung dan sangat besar. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan dan panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali duduk bersama di tempat yang dimuliakan ini dalam rangka menuntut ilmu agama yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sehingga ketika kita duduk bersama di tempat ini, maka kita sedang menggugurkan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu belajar ilmu agama. Dan ketika kita duduk di sini jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, menjanjikan sebuah janji yang mulia bagi orang-orang yang mau belajar ilmu agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya menuju ke dalam surga. Ini keutamaan yang besar. Mungkin di antara kita ada yang datang dari jauh, kemudian di tengah perjalanan dia dihadapkan dengan hujan, ya, tapi dia tetap datang ke masjid ini untuk menuntut ilmu agama. Maka ini sesuatu yang sangat berharga sekali jamaah sekalian. Nabi menjanjikan surga bagi orang-orang yang berkumpul, datang, mau belajar ilmu agama di tempat-tempat seperti ini. Ikhwatal iman, a'azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita dan kita masuk pada bab at-tafakkur, ya, bertafakkur. Ya. Kalau bahasa kita berfikir. Jadi berfikir itu dari bahasa Arab, ya. Jadi dari kata tafakkaro, ya tafakkaru. Artinya apa? Berfikir, merenung, ya. Jadi pembahasan kita terkait masalah tafakkur. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Baik, ini yang orang yang pembahasan yang sebelumnya, ya, orang yang masuk ke surga. Kalau dalam ayat masuk ke surga sebab amalan. Yang hadis tidak ada yang masuk ke dalam surga karena amalan. Bagaimana pembahasannya kemarin? Kalau yang hadis ini yang bagaimana ini? Sebagai apa? Mana yang sebagai sebab, ayat atau hadis? Yang sebagai sebab orang masuk surga sebab amalannya, ayat atau hadis? Yang mana? Kalau yang ayat, ya, apa namanya, Allah mengatakan maksudlah kalian ke dalam surga, ya, karena sebab amalan yang telah kalian lakukan dahulu, ya. Sehingga kalau ayat, maka dia menjadikan apa namanya amalan itu sebab masuk ke dalam surga. Jadi ini sababan, ya. Sababan.
Nah, yang dinafikan, yang ditiadakan di dalam hadis Nabi adalah kalau amalan itu sebagai apa? Apanya surga? Nah, iwadun, betul ya. Iwadun. Apa iwadun? Apa iwad? Badalan. Ya, iwadun. Sebagai apa? Ganti. Ganti surga. Jadi ini sebab ini ganti. Jadi perhatikan ayat sama hadisnya ya. Ayatnya mengatakan masuklah kalian ke dalam surga disebabkan amalan yang telah kalian lakukan dahulu. Jadi amalan ya menjadi sebab orang dimasukkan ke dalam surga. Adapun hadisnya kata Nabi tidak ada orang yang masuk ke dalam surga gara-gara amalannya. Maksudnya amalan itu tidak bisa dijadikan sebagai ganti surga. Maksudnya orang sholat gantinya surga, orang puasa gantinya surga, tidak bisa. Karena surga itu mahal, kemudian amalan kita seadanya. Yang penting sholat. Apalagi kalau imamnya cepat, oh sudah, itu yang paling disukai itu. Ya, sehingga kita di sini jamaah sekalian was-was kalau mau baca yang panjang-panjang. Tidak sudah, aduh, bagaimana di jamaah di belakang. Ya, paling-paling ya 3 kulit itu yang paling disukai jamaah. Nah ini kalau mau diganti dengan diganti dengan surga, ini murah sekali amalan kita. Surga itu mahal. Karena surga itu sebagaimana yang dikatakan al-jannatu tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di dalam hati, ya. Sehingga jamaah sekalian ini jadi tidak bisa menjadi iwad, ya. Tapi kalau dia menjadi sebab, maka itu yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, ya, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan amalan kalian, ya, disebabkan amalan kalian. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk kepada bab at-tafakkur sekarang. Bab at-tafakkur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi Imam An-Nawawi mengutip beberapa ayat Al-Qur'an sebelum menyebutkan beberapa hadis, ya. Di antara yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina azaban nar." Baik, ini ayat jamaah sekalian sering kita baca di biasanya sholat subuh di masjid kita ini, ya, yang menunjukkan hendaknya kita sebagai seorang muslim itu bertafakkur, ya. Kita merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apakah itu ayat-ayat Al-Qur'an atau ayat-ayat yang kita lihat di luar sana, seperti gunung, hutan, ya, pohon-pohon dan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Allah mengatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ard", sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, dan pergantian siang dan malam, la ayatin liulil albab, adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang cerdas. Yaitu apa? Alladzina yadhkuruna Allah. Jadi orang yang cerdas itu kiamat. Dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri. Wa qu'uda, dalam keadaan duduk. Wa 'ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka juga senantiasa bertafakkur dengan penciptaan langit dan bumi. Rabbana, kemudian dia berkata, ma khalaqta hadza batila, engkau tidak menciptakan ini dalam keadaan sia-sia. Subhanak, maha suci engkau. Faqina adzaban nar, dan lindungilah kami dari azab neraka. Di ayat ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3
ciri-ciri orang yang cerdas, ya, yaitu dia senantiasa berzikir pada 3 keadaan. Ketika berdiri, kemudian yang kedua duduk, kemudian berbaring. Ini semuanya diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hidupnya seorang muslim itu diisi dengan zikir. Makanya sudah banyak doa yang sudah kita ajarkan jamaah sekalian, sudah kita sebutkan di pengajian ini, agar kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa dan dihafal doa-doanya. Ya, dan selalu diingat kaidah dalam belajar, mal ilmu illal hafidh. Ilmu itu adalah yang dihafal, itu ilmu. Kalau tidak dihafal, bagaimana dia mau beramal? Ya. Jadi harus dihafal doa-doa yang sudah kita pelajari jamaah sekalian, kemudian diamalkan. Kalau dia amalkan, insya Allah mungkin hafalannya, kuat hafalannya. Tapi kalau misalnya tidak pernah diamalkan, dia sudah belajar di sini, dia paksa menghafal di sini, pulang ke rumah tidak diamalkan, maka ini ilmu yang sia-sia, ya. Ini ilmu yang sia-sia. Jadi sifat orang beriman, dia berzikir di 3 keadaan. Ketika dia berdiri, kemudian duduk, kemudian dia berbaring. Kemudian jamaah sekalian, di ayat ini disebutkan, selain dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan, dia berdoa, ya. Yang kedua ini dia berdoa. Dia mengatakan, ya, Subhanak fakina adzabannar. Ya Allah, lindungilah kami dari azab neraka. Ya. Doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surat apa ini? Surat Ali Imran, surat Al-Baqarah di ayat 201. Ya. Di ayat 201 perhatikan ayatnya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa sapu jagat, ya. Ya, ini disebut orang-orang doa sapu jagat. Karena menghimpun kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini hasanah, kebaikan. Kebaikan, kata Al-Hasan Al-Basri, adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Kebaikan yang lain ditafsirkan oleh para ulama hadis sebagai amalan soleh, ya, kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan, ya, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Kemudian wa qina adzabannar, jauhkanlah kami, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi 3 permintaan di sini, ya. Diberikan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, kemudian dijauhkan dari neraka. Ya. Jadi ini doa selalu dibaca, ya. Doanya ringkas, padat, dan sangat jelas. Jadi doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga doa-doa di dalam Al-Quran itu hampir semuanya demikian, singkat, padat, dan jelas. Jadi tidak panjang-panjang, ya, tidak panjang-panjang. Artinya tidak ditafsir, ya, tidak dirinci, ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat terkait masalah at-tafakkur, ya. Seorang mukmin hendaknya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk, dan juga ketika dia berbaring. Kalau dalam keadaan berbaring atau pakai isyarat dia sudah tidak mampu, maka dia sudah meninggal dunia, ya. Dan akhir dari zikirnya seorang mukmin adalah ketika dia meninggal dunia, ya. Dia tidak berzikir lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu faedah ketika orang keluar dari kamar mandi, apa doanya? Ya, ghufranak. Ingat, ya, doa keluar kamar mandi, ya, apa artinya ghufranak? Ghufranaka, ya. Ghufranaka artinya kami mohon ampunanmu, atau saya mohon ampun. Salah satu faedah yang disebutkan para ulama hadis, bahwasanya seorang ketika di dalam kamar mandi, maka dia dilarang untuk berzikir kepada Allah. Tidak boleh dia orang masuk kamar mandi kemudian dia baca Al-Quran,
kemudian dia berzikir, baca doa-doa, tidak boleh. Ya, bahkan doa masuk kamar mandi dibaca sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Ingat ya, doa apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Doa ini jamaah sekalian dibaca sebelum kita masuk. Jangan setelah masuk dibaca doanya. Ya, jadi ketika di depan pintu kamar mandi baca doanya. Kemudian masuk ke dalam. Nah, di dalam kita tidak boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita keluar darinya kita mengucapkan gufronak, ya Allah ampunilah. Masih ada yang belum hafal doanya ini? Hafal semua ya? Ya diamalkan nanti ya. Ini pendek sekali nih. Susah dibaca itu. Gufronak. Ya. Ini doanya gufronak. Ya Allah ampunilah aku ya. Korea 3 1 ya. Gufronak. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat?" Ya. Maka tidaklah mereka memperhatikan unta itu bagaimana diciptakan. Ya. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan langit bagaimana ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan. Ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana dihamparkan. Ya. Fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan karena sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanya sebagai pemberi peringatan. Ini juga jamaah sekalian mengajak kita untuk bertafakkur, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala di luar sana. Dan yang paling khusus di sini, hewan yang disebutkan hewan apa? Ya, al-ibil, unta. Ya, hanya saja di sini tidak ada unta. Yang ada di Arab sana, ya di Jazirah Arab banyak unta. Ya. Karena tidak ada unta di sini saya perlihatkan. Ini unta sini. Unta gambarnya ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertafakkur jamaah sekalian, melihat unta seperti apa ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan yang sangat dahsyat sekali kepada unta tersebut yang tidak diberikan kepada hewan yang lainnya. Unta itu bisa berjalan ya sepanjang 400 km. Di sini ke Makassar berapa kilo? 300 kurang ya. Makkah Madinah sepertinya 400 ya. Jadi 400 kilo itu bisa jalan ya. Jalan. Ya. Jadi kuat sekali. Tanpa minum, ya betul. 7 hari, bahkan disebutkan 8 hari itu tanpa makan, tanpa minum. Ingat ya, 7 sampai 8 hari dia tanpa makan, tanpa minum. Kemudian unta ini tahan panas. Atau tahu Jazirah Arab panasnya seperti apa ya? Kalau panas sekali, kalau dingin sekali. Kita di Indonesia alhamdulillah jamaah sekalian, kita sangat bersyukur sekali. Coba jamaah kalau haji dan umroh perhatikan ya, apalagi kalau musim haji, panasnya itu minta ampun ya. Kita di Indonesia alhamdulillah, kalau dingin tidak terlalu dingin. Maksimal berapa derajat kalau kita di sini kalau dingin? 16 ya. 17 malah. 17 itu sudah dingin sekali. Ya, di sana mungkin minus ya. Di Jazirah Arab ada mungkin daerah yang sampai minus. Kalau panas bisa sampai 45 bahkan 50 derajat kan? Atau bisa jadi lebih daripada itu. Kita kalau kepanasan berapa derajat di sini? Berapa? 30, 33, 39. Oh itu sudah banyak mengeluhnya karena saking panasnya. Sehingga jemaah sekalian kita hidup di Indonesia ini dengan banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka kita banyak bersyukur. Ya, dan jangan sampai kita mengkufuri. Karena Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur aku tambah nikmatku, kalau kalian kufur maka ketahuilah azabku sangat pedih. Sehingga kita banyak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan jamaah sekalian. Dan kita banyak mengingat atau melihat orang-orang yang di bawah kita. Jangan selalu melihat ke atas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man
huwa fawqakum, ya, lihat orang-orang yang apa namanya di bawah kalian dan jangan lihat orang-orang yang di atas kalian. Terkait masalah nikmat ya, bukan terkait masalah ibadah. Jadi kalau masalah nikmat, ya masalah kehidupan dunia, maka kita banyak lihat orang-orang di bawah. Oh, kita hari ini alhamdulillah masih makan 3 kali sehari. Mungkin ada yang cuma 2 kali sehari. Alhamdulillah hari ini masih makan 2 kali sehari. Bisa jadi ada yang hanya makan 1 kali dalam 1 hari. Tapi masalah ibadah tidak boleh melihat ke bawah. Harus yang di atas. Kalau ada kawan misalnya dia rajin sholat berjamaah 5 kali sehari, ya kita juga rajin sholat berjamaah. Ya, yang sampai kita malas dalam urusan akhirat. Dan masalah urusan akhirat, Allah Subhanahu wa taala selalu mengatakan wasari'u fafirru, ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, bersegera, ya, berlarilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada di dalam ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi SAW mengatakan kejarlah dunia, ya, berlomba-lombalah untuk mendapatkan dunia, itu tidak ada. Yang ada wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Artinya kita tetap bekerja jamaah sekalian, tapi dunia ini dijadikan sebagai jembatan menuju negeri akhirat, ya. Baik, ini al-ibil, ya, apa namanya, unta. Jadi 400 km dia kuat berjalan, ya. Makan dan minum dia 7 hari sampai 8 hari kuat dia, ya. Kemudian tahan panas dan seterusnya. Subhanallah. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan langit bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikannya. Ya, langit tidak ada tiangnya, ya. Ini kita punya bangunan tiangnya banyak. Ya, dicopot 1 tiangnya, oh, bahaya, ya. Sehingga ini langit kalau kita lihat di luar sana, langit sangat luas sekali, ya. Kemudian tanpa tiang tapi bisa berdiri tegak. Kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung-gunung, ya, itu ditegakkan sehingga bumi ini sebenarnya berputar, ya. Cuma karena ada gunung-gunung yang ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka putaran bumi ini tidak terasa. Ya, putaran bumi ini tidak terasa. Wa ilal ardi kaifa sudihat, dan apa namanya, bumi bagaimana kami menghamparkannya. Ya, bumi bulat atau datar? Bumi bulat atau datar? Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kami menghamparkan bumi, ya, dihamparkan bumi. Bumi bulat atau datar? Antum cari jawabannya. Kemudian fadzakir, ya, wa ilal ardi kaifa sudihat, ya, fadzakir inna ma anta mudzakir, maka berilah peringatan wahai Muhammad, sesungguhnya engkau hanya memberikan peringatan saja. Dan ini para dai, para ustaz ini menjadi perhatian, bahwa kita sebagai seorang ustaz, seorang dai hanya memberikan peringatan saja. Masalah dia berubah atau tidak urusannya Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita, ya. Sehingga target dalam berdakwah itu bukan penerimaan, tapi penyampaian. Kalau sudah disampaikan, maka target dakwah sudah selesai. Jangan memaksakan orang untuk mau berubah, ya. Karena itu hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir, ya. Engkau tidak diutus untuk menjadi penjaga bagi mereka, ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat-ayat terkait masalah tafakkur. Kemudian ada beberapa perkataan para ulama dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, seperti perkataan dari Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan tafakkar sa'atan khairun min qiyami lailatin, ya, berfikir sejenak itu lebih baik daripada qiyamul lail. Berfikir sejenak maksudnya memikirkan apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memikirkan dosa-dosa kita, memikirkan amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Ini tafakkur namanya, kita berfikir, memikirkan bagaimana kita meraih negeri akhirat, meraih surga, memikirkan bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Kata beliau, ini lebih baik daripada seorang qiyamul lail. Wa qala Fudail, kata Fudail, qala Al-Hasan, masih perkataan dari Hasan Al-Basri yang dinukil oleh Imam Fudail bin Iyad. Kata Al-Hasan Al-Basri,
Al-fikratu mir'atun turika hasanatik wa sayyiatik. Jadi bertafakkur itu dia seperti cermin. Cermin yang bisa memperlihatkan kepada engkau kebaikan-kebaikanmu dan keburukan-keburukanmu. Orang bertafakkur ya. Orang jangan sibuk untuk mengurusi orang lain. Dia sibuk dengan dirinya sendiri. Dia introspeksi diri. Dosa saya lebih banyak ini daripada saya urusi ya kehidupan orang lain. Maka kata beliau dia seperti mir'atun, seperti kaca, seperti cermin yang dia bisa bercermin. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita buka tanya jawab dulu. Jadi tidak terlalu panjang pembahasan kita. Ini terkait masalah tafakur ya, tafakur dan upayakan jamaah sekalian satu hari atau di siang hari atau di malam hari, luangkan waktu untuk bertafakur, ya bersendiri, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sendirian. Kita memikirkan ya terkait masalah kehidupan kita di dunia ini. Ya, kita bertobat kepada Allah, berinabah, memohon ampun dengan segala dosa yang telah kita lakukan, ya. Jadi luangkan waktu seharinya atau mungkin sebelum tidur ya, sebelum tidur itu bertafakur, ya bertobat kepada Allah. Baik, saya kira demikian yang kita bisa bahas pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari yang sedikit ini bermanfaat bagi semuanya dan saling kita mengingatkan bahwa kita hidup di dunia ini sebentar jamaah sekalian. Selalu bertafakur, selalu berinabah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat amalan-amalan kita ya, seberapa banyak amalan yang sudah kita lakukan. Kemudian kita juga bertobat kepada Allah kalau dosa kita sangat banyak di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.